masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat ibadah doa online untuk hari ini. Yesuslah Tuhan yang layak. Yesuslah Tuhan yang layak diimbang, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, dengan Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi, kata pujian Yesuslah Tuhan yang layak diimbang. Yesuslah Tuhan yang layak diimbang, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa sebelum kita akan berdoa dan juga merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Kau adalah Tuhan yang berkuasa atas bangsa kami. Kami tahu Tuhan pemilik segalanya, Tuhan begitu besar. Dan kami rindu Tuhan yang dimuliakan. Bila kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami yakin kuasa-Mu, kami yakin di tengah segala tantangan, kesulitan, bagi diri kami, keluarga kami, bangsa kami, Tuhan ada dan bersama dengan kami. Kau berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan secara khusus berdoa untuk bangsa ini. Keadaan yang mungkin di sekitar kita saat ini terasa begitu berat, begitu menyedihkan. Kita akan coba memikirkan apa yang seharusnya menjadi keyakinan kita dan apa yang seharusnya bisa terus kita pegang ketika kita menjalani kehidupan ini. Nehemia 9 ayat yang ke-6, saya akan bacakan Nehemia 9 ayat yang ke-6. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Saudara, kalau lihat bagian ini, itulah Tuhan kita. Dia Tuhan yang kita muliakan, karena semua dari Dia. Dialah yang menciptakan segalanya, Dia yang menjadikan segalanya, sehingga respon kita adalah sujud dan menyembah kepadanya. Tuhan yang sudah memilih kita. Ayat yang ke-7, Nehemia 9, Kaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia. Saudara, dia tahu hati kita. Dia mengasihi kita. Dia mengenal setiap kita. Dia mengikat perjanjian itu dengan kita. Kita tahu bagaimana Kristus mati bagi kita supaya kita menjadi anak-anak Allah. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu setiap kita. Tapi hidup tidak selalu mudah.
Ayat yang ke-9, engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Ada teriakan, ada air mata, ada perjuangan yang harus kita hadapi. Tapi engkau telah memperlihatkan tanda dan mujizat di depan Firaun. Engkau membelah laut sehingga mereka dapat menyeberang. Dengan tiang awan kau memimpin mereka pada siang hari, dengan tiang api pada malam hari. Saudara kalau lihat ini, wow, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berkuasa, dia mampu melakukan hal-hal yang jauh melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Dia selalu menjaga, memelihara setiap kita anak-anak yang dikasihinya. Tapi saudara, dia juga meminta ketaatan kita. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, ayat 13. Engkau telah turun ke atas Gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit, memberikan mereka peraturan yang adil, hukum yang benar, serta ketetapan dan perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah, ketetapan dan hukummu dengan perantaraan Musa, hambamu. Jadi kalau lihat di sini, Tuhan tetap menjaga kita. Dia pun meminta kita untuk terus dekat dengan Dia. Ketika kita melihat ada peraturan, bukan membuat hidup kita menjadi lebih sulit. Tapi bagaimana supaya kita tetap sadar dia adalah Tuhan. Aku yang sudah ditebus, aku yang sudah mendapatkan kasih setianya itu. Sekarang aku mau hidup benar, aku mau hidup seperti apa yang Tuhan mau. Karena itu ayatnya juga menarik, ayat ke-19, engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Saudara, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang memilih kita, dia yang menebus kita, dia yang akan terus memelihara kita. Asalkan kita mau apa, saudara. Dia cuma minta hal yang buat saya indah. Dia tahu segala kelemahan kita, dia tahu keterbatasan kita, karena itu Tuhan menjaga kita. Dia minta kita meresponi itu. Kita mau datang kepada dia. Kita mau menyembah dia. Kita mau meninggikan dia. Kalau saat ini kita mungkin berjuang, kita bergumul dengan perbuatan kita yang jahat karena kita mengikuti apa yang orang lain lakukan dan jatuh dalam dosa. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Kita mau tidak terus tinggal dalam kejahatan. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang sabar. Ayat 29, dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Ayat 30, engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Ayat 31, tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan sama sekali. Saudara, bukan berarti kita boleh asal-asalan, saudara. Kita mau datang menyembah Tuhan. Berbalik dari perbuatan kita yang jahat. Saudara, kalau lihat apa yang kita alami sekarang, selalu ingat, dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan pencipta kita. Dia Tuhan pemilik keluarga kita, pemilik bangsa ini, pemilik segalanya alam semesta langit dan bumi. Kepadanya kita berserah, kepadanya kita berharap, kepadanya kita yakin dia mampu melakukan hal-hal yang besar. Bahkan ketika dia sudah berjanji, aku mengasihi engkau, aku selalu bersama dengan engkau. Saudara, kita tidak bisa melihat keadaan yang sulit sebagai hukuman. Tapi ini adalah cara Tuhan. Kalau mereka harus berjalan di padang gurun itu, 40 tahun lamanya mereka berjuang. 40 tahun lamanya mereka merasakan pemeliharaan dan kasih Tuhan. Kalau saat ini mungkin kita mengalami tantangan yang berat sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bangsa, sebagai gereja. Saat inilah kita belajar yang Tuhan minta tadi apa? Cuma kita bergantung kepada Dia, datang kepada Dia, berbalik kepada Dia dan menyerahkan, Tuhan, aku lemah dan terbatas, tapi Engkau yang kuat. Aku mau bersandar hanya kepadamu. Saya mengajak kita berdoa sebagai pribadi demi pribadi. Sadarkah kita Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita? Tinggikan Dia, muliakan Dia. Kalau saat ini mungkin kita jauh dari Tuhan, sehingga kita bergumul, kita merasa, kenapa kok aku tidak merasakan damai, kenapa aku kok merasa hatiku kosong. Saya mengajak hari ini kita datang kepada Tuhan. Mungkin yang selama ini hilang, karena kita jauh dari Tuhan. Mungkin kita fokus kepada kesulitan-kesulitan kita di padang gurun kehidupan ini. Kita lupa bagaimana Dia menyediakan makanan, menyediakan roti mana, tiang awan, tiang api untuk menuntun kehidupan kita. Bahkan laut itu terbelah, Dia pun bisa lakukan itu.
Tapi kita mungkin bersungut-sungut, mungkin kita lupa. Sebagai pribadi yang yakin, Dia adalah Tuhan pemilik hidup kita. Tuhan yang mengasihi kita, yang sudah menebus kita. Mari kita berdoa, boleh menyembah Dia, memuji Dia, atau mungkin mohon ampun. Mari kita berdoa. Kalau saat ini kita tahu COVID sedang meningkat, tentu sebagai manusia kita bisa takut, bisa khawatir, bisa sedih. Mungkin ada dari kita sedang berduka. Mari kita berdoa untuk yang saat ini positif, sedang isolasi mandiri, sedang dirawat di rumah sakit, bahkan keluarga-keluarga yang berduka saat ini. Kita mau doakan supaya setiap saudara-saudara ini tetap kuat, mereka tetap sadar Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan pemilik hidup mereka. Tuhan yang sudah menebus mereka. Tuhan yang sama seperti bagian firman tadi akan terus menjaga, akan terus mengasihi. Dia selalu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya ini. Kita secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kita yang bergumul dengan COVID ini. Supaya mereka terus bisa melihat ada Tuhan bersama dengan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami tahu ada banyak orang yang bergumul. Mungkin yang mengikuti persekutuan doa ini ada yang sedang isolasi mandiri, mungkin ada yang sedang di rumah sakit, mungkin ada keluarga-keluarga yang saat ini mungkin begitu sedih melihat keadaan keluarganya yang tidak bisa ditemani, tidak bisa didampingi. Mungkin juga ada yang saat ini sedang berduka karena COVID ini. Tapi kami berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan ini, mereka bisa melihat ada Tuhan pemilik hidup mereka. Tuhan yang saat ini juga bersama dengan mereka. Tuhan yang akan menghibur, menguatkan, membuka jalan. Tuhan yang akan menopang. Tuhan yang bahkan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami dalam keadaan yang sulit, terpuruk. Tapi seringkali karena fokus kepada kesulitan, kami lupa untuk melihat Tuhan. Kami lupa melihat pemeliharaan Tuhan itu nyata. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami ini. Biar setiap saudara-saudara kami diberikan kekuatan iman. Mereka terus bersandar berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Secara khusus kita berdoa, kalau kita dengar info banyak rumah sakit penuh, kita berdoa untuk tenaga kesehatan, kita betul-betul doakan dokter, perawat, dan semua orang yang ada di mungkin bagian farmasi, semua orang yang ada di fasilitas kesehatan, yang saat ini mungkin juga berjuang, mungkin mereka juga bergumul, kita doakan mereka, berikan supaya mereka tetap kuat, mereka tetap yakin Tuhan juga akan menjaga mereka, melindungi mereka, memberikan kekuatan ketika mereka bekerja. Mari kita berdoa untuk mereka. Bapak di surga, saat ini kami secara khusus berdoa untuk semua ada tenaga kesehatan. Kami tahu mereka berjuang, mereka harus menghadapi ketika banyak orang yang terkena COVID, artinya mereka harus bekerja keras, berikan mereka kekuatan, berikan mereka satu ketenangan, berikan mereka sukacita ketika mereka menghadapi hari-hari ini. Mungkin kami tidak bisa tahu pasti apa yang mereka rasakan, kami tidak di posisi mereka, tapi kami yakin kami punya Tuhan yang akan menjaga mereka. Tuhan yang tahu setiap mereka, Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan menghiburkan mereka. Kami berdoa supaya mereka terus diberikan kekuatan untuk merawat setiap pasien yang COVID dan juga semua pasien yang lain yang harus mereka rawat, mereka harus periksa, mereka harus obati. Tuhan yang tolong supaya mereka terus diberikan kekuatan, lindungi mereka, berikan mereka juga kesehatan, kekuatan yang baik, berkati seluruh keluarga mereka, Tuhan juga lindungi mereka. Terima kasih Bapak. Kita juga berdoa saat ini pemerintah mengambil banyak tindakan yang tentu tidak mudah, harus menjaga. Kita doakan untuk aparat keamanan, kita doakan untuk setiap pemerintah pengambil keputusan, mungkin Satpol PP yang harus menjaga, harus memeriksa, kita doakan supaya mereka juga diberikan hikmat, bahkan mungkin mengambil keputusan untuk ekonomi, bagaimana mereka harus memikirkan tindakan strategis supaya perekonomian dapat berjalan dengan baik. Kita doakan untuk semua aparat, semua pejabat yang berwenang, semua pemimpin di bangsa ini. Mari kita berdoa
Bapa di surga, kami juga berdoa ketika harus mengambil keputusan, ada banyak hal yang harus dipikirkan, digumulkan, dan kami berdoa semua pemimpin-pemimpin kami, mereka boleh mengambil tindakan yang tepat, keputusan yang tepat, baik dari segi medis, dari segi perekonomian. Tuhan yang mau tolong, kalau juga untuk menghentikan ini ada banyak tindakan yang harus diambil yang mungkin tidak mudah diterima, karena itu aparat keamanan, mungkin Satpol PP harus bekerja keras, mungkin harus ditolak, mungkin mereka juga mengalami hal-hal yang berat. Tuhan yang mau lindungi mereka, jagai dalam setiap tugas mereka. Tuhan yang terus pimpin, Tuhan sertai. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami mau terus berdoa untuk bangsa kami, tapi kami saat ini juga ingat untuk gereja-gereja Tuhan. Supaya kami di tengah masa ini, kami juga bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Ketika kami, ada yang sudah kebagian onsite, ada yang live streaming, ada yang masih rekaman. Tuhan, biarlah kami sadar, setiap kesempatan beribadah adalah kesempatan yang indah. Karena itu adalah kesempatan untuk kami datang mencari Tuhan, datang untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan pimpin ibadah-ibadah yang dilakukan. Di tengah segala keterbatasan yang ada, kami punya waktu untuk datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan. Bahkan mungkin kami menangis, kami berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap proses rekaman, live streaming, atau apapun yang dibuat untuk persekutuan doa, untuk ibadah, atau acara-acara yang lain, atau lewat Zoom, semua dapat berjalan dengan lancar. Tuhan yang pimpin, supaya jemaatmu juga terus bertumbuh iman mereka di tengah masa yang tidak mudah ini. Terima kasih Bapak. Tuhan juga tahu apa yang saat ini kami rasakan. Kalau ada yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan yang mau tolong, Tuhan cukupkan setiap kebutuhan mereka. Kalau ada yang bergumul dengan studi mereka, masa depan mereka, Tuhan juga buka jalan, Tuhan juga tolong. Kalau saat ini ada yang sakit, Tuhan juga sembuhkan mereka. Kalau ada yang sedang sendiri, Tuhan yang berikan mereka ketenangan dan rasa aman itu di dalam hati mereka. Tuhan jagai kami semua, Tuhan lindungi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.